Sungguh kami bersyukur Tuhan. Shalom semuanya buat sidang jemaat yang ada di rumah. Mari bersama-sama kita mau menikmati kasih Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Bersama-sama kita mau terlebih dahulu berdoa. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin dan percaya kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami siap bersama-sama Tuhan untuk memasuki, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sungguh luar biasa, karena hari ini adalah hari di mana Tuhan bangkit buat kita semuanya untuk naik ke surga. Dan saat ini karena Tuhan kita adalah Tuhan Raja di atas segala Raja kita, mari kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dialah Raja kita. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku. Engkau penolong kami Tuhan, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kaulah Raja di atas segala raja, hanya Kaulah layak-layak untuk kami sembah Tuhan. Bersama-sama kita menaikkan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Kaulah Raja Tuhan, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, masyhur dan keselamatanku. Dia penolongku, Dia beri. Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta agung dan mulia. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Ya Yesus, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kaulah Raja di atas segala raja, Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami bersyukur buat kemuliaan-Mu Tuhan, buat keagungan-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Kaulah layak yang untuk kami sembah Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Sungguh luar biasa. Engkaulah Raja di atas segala raja.
Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah Tuhan. Dan di hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau bersama-sama menikmati kasih-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah. Lebih dalam lagi untuk kami menyembah Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk kami lebih dalam lagi untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Bapa. Sungguh besar setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan setiap kehidupan kami Tuhan. kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian Tuhan, Segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami mau tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. menyembah Ya Yesus, di dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Yesus, mari bersama-sama kita mau katakan, sungguh besar setiamu, nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. nyata di sepanjang hidup. Ya Yesus, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa untuk menggantikan kasih-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam kami mau menyembah Yesus. Ya Tuhan,
Mari bersama-sama kita mengatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Kami mau lebih dalam Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, ya Yesus, kami mau tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, ya Yesus, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sekali lagi bersama-sama, lebih dasar lagi kita mau katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran, dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Kami sembah, haleluya, haleluya, Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau naikkan setiap penyembahan kita. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam kami Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih lembut lagi kita bersama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan, Kau yang selalu memberi kekuatan dalam hidup kami, Kau yang selalu memberikan penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Dan kami siap Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, sungguh luar biasa pada hari ini. Kita mau lebih dahsyat lagi memuji nama Tuhan, karena Tuhanlah pengharapan kita, karena Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pedoman dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan, segala hormat, segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Mari bersama-sama kita mau naikkan bersama-sama pujian kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. ajaib dan penuh keagungan, Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Bersama-sama, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak untuk kami puji, satu-satunya Allah yang layak untuk kami sembah, amin. Bersama-sama kita mengatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Ajaib dan penuh keagungan, Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, amin. Ajaib dan penuh keagungan, satu suara nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari bersama-sama sidang jemaat katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Raja yang layak untuk kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersama-sama kita mau lebih dahsyat lagi, katakan haleluya Yesus. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan,
Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selama. Sekali lagi bersama-sama, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Karena di hari ini Kau Allah satu-satunya. Kau naik ke surga untuk menyiapkan bagi kami tempat yang sungguh luar biasa. Haleluya. Engkau Allah yang bangkit dari kematian. Allah bangkit bagi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Mari bersama-sama kita mau memuji nama Tuhan. Bersama-sama kita mau naikkan setiap pujian kita. Haleluya. Kau Allah yang bangkit dari hidup kami Tuhan. Bersama-sama kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa. Haleluya. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu, selamatkan umatmu. Haleluya. Karena apa? Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hai Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah sungguh dahsyat di tempat kudusnya. Bersama-sama lebih dahsyat lagi. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersoraklah, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudus. Lebih dahsyat lagi. Allah bangkit, Allah bangkit. Bersorak bersama-sama, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi ya, bersama-sama kita mengatakan Allah bangkit, Allah bangkit. Amin. Bersama-sama kita bersorak, hei Allah bangkit. Bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat. Sekali lagi, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Glory bagimu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat.
Haleluya. Sungguh luar biasa Yesus. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu. Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Karena Engkau terus bawa kami Tuhan, untuk bawa terbang tinggi dalam hidup kami. Haleluya. Kita mau sama-sama bagaikan Raja Wali untuk kami terus terbang tinggi. Haleluya. Kau bawa kami terbang tinggi Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru. Amin. Sekali lagi bersama-sama. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kau selalu bawa terbang kami tinggi bagai Raja Wali. Amin. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau berikan setiap hidup kami, hati kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Segala sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin dan percaya ada rencana yang begitu indah dalam hidup kami Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Glory Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bersama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktumu adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu Iya Yesus, kami percaya Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan. Amin. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan Di waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang Ya Tuhan, tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. bersama-sama kita mau katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. sekali lagi bersama-sama. Waktu Tuhan pasti Ya Yesus, yang terbaik. waktumu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti. Mari lebih dahsyat lagi bersama-sama kita mau katakan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati setiap pencobaan. Ya Tuhan, kami tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati setiap pencobaan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita mengatakan, Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. waktumu adalah waktu yang terbaik bagi hidup kami Tuhan. Segala hormat, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Segala pencobaan yang kami alami, kami yakin dan percaya Tuhan, ada rencana yang begitu indah dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi pada hari ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Apapun yang saat ini kami tempuh Tuhan, bagi kami itu mustahil Tuhan, tidak mungkin Tuhan. Tetapi bagi Engkau tidak ada yang mungkin dan tidak ada yang mustahil Tuhan. Ketika kami bersamamu Tuhan, kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan untuk hidup kami ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami siap Tuhan untuk Kau taburi benih firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan terus bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup bagi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi buat semua jemaat GPI Yebres. Pagi ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Allah ini adalah seri atau lanjutan daripada firman yang kita renungkan tempo hari, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kalau tempo hari kita sudah merenungkan ayat 1 sampai 5, sekarang kita sambung ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Baca dulu. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Demikian firman Allah yang kita baca dari Kisah 1 ayat 6 sampai 11. Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya pada saat dia bertanya, apakah bisa saat-saat ini Tuhan pulihkan tentang kerajaannya? Yesus menjawab, kamu gak perlu tahu waktu dan saatnya, tetapi kamu akan memahami apa yang dikerjakan oleh Bapa di dalam Tuhan Yesus. Tentunya kalau Bapa menyuruh Tuhan Yesus, pasti ada maksud-maksud yang tertentu. Kalau kita melihat di sini dalam Kisah Para Rasul, setelah murid-murid atau rasul-rasul disuruh menunggu di Yerusalem, maka kenyataannya ada paket yang begitu luar biasa yang Tuhan Yesus berikan, janjikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga
supaya Roh Kudus bisa dicurahkan kepada semua umat kepunyaannya. Sebab tanpa Roh Kudus ternyata tidak ada kemampuan apapun bagi manusia. Maka Roh dicurahkan supaya kita mampu dan bisa melaksanakan tugas yang mulia yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan, kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem, di Samaria, bahkan sampai di ujung bumi. Ujung bumi di mana kita berada, itulah ujung bumi. Jadi di mana kita berada, Tuhan memberikan tugas yang mulia untuk kita menjadi saksi bagi Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, itulah kita diberi kemampuan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Dengan demikian, maka tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Roh-lah kita bisa melaksanakan tugasnya Tuhan. Itu yang pertama. Oleh karena itu, baik kita selalu bersandar, baik kita selalu mempercayakan diri kepada Roh Kudus, supaya kita mampu dan bisa untuk melaksanakan tugas daripada Tuhan itu. Itu tugas yang pertama yang Allah berikan kepada Tuhan Yesus. Tugas yang kedua, yaitu dia harus naik ke surga untuk yaitu melakukan apa yang Bapa percayakan kepada Yesus. Dia naik ke surga dan setelah dia sampai di surga, dia mengerjakan segala sesuatu untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, di sana dikatakan penghiburan yang Allah berikan bagi setiap orang yang percaya. Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat pertama. Ayat yang pertama. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah bentuk kasih Kristus kepada orang percaya. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Tugas Yesus yang ditugaskan oleh Bapa yang kedua adalah menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jangan diberi hatimu terharu. Dengan kenaikan Kristus, maka iman Kristen menjadi lebih pasti bahwa penyertaan Tuhan itu dari kekal sampai kekal. Dia menyertai kehidupan kita. Dia menyediakan tempat bagi kita di saat kita menantikan Tuhan di dunia ini. Tugas yang ketiga adalah meneliti nama-nama orang percaya dan memanggil dia saat panggilan yang kedua. Panggilan yang pertama masuk dalam rencana keselamatan. Panggilan yang kedua
masuk dalam rencana kehidupan yang kekal. Lanjut. Baca. Ayat yang kelima, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya Yesus memberikan janjinya dengan jelas. Thomas masih ragu. Thomas tidak tahu kemana Yesus akan pergi. Tadi sudah dikatakan oleh Bapa, dia akan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya. Tapi Thomas rupa-rupanya dia masih bimbang, dia masih ragu. Dia harus melihat kemana Yesus gurunya itu akan pergi. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus tidak pernah memberikan sesuatu yang melahirkan keraguan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus adalah sesuatu yang pasti. Jadi saudara-saudara, Thomas harus melihat secara kasat mata jasmani untuk bisa memastikan iman mereka. Tapi Yesus menjawab, Akulah jalannya, akulah kebenaran itu, dan akulah kehidupan. Yesus memberikan 3 hal yang sangat fundamental bagi setiap kehidupan orang percaya. Dia memberikan jalan. Jadi Yesus bukan petunjuk ke surga, tapi Yesus adalah jalan yang harus dilewati orang percaya. Yang kedua, dia adalah kebenaran. Kebenaran yang kita amalkan adalah kebenaran di dalam Yesus Kristus, yaitu firman-Nya. Maka tadi dikatakan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah itu setiap orang hidup, hampir semua percaya kepada Allah. Tetapi sayang, mereka tidak mempercayai firman Allah yang diajarkan oleh Yesus pada waktu dia masih ada di dalam dunia ini. Firman Allah merupakan janji yang harus dipegang. Firman Allah merupakan janji yang harus dipelajari. Firman Allah merupakan janji yang harus dimengerti. Firman Allah tidak membutuhkan orang yang pandai dan kadangkala justru melemahkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi firman Allah adalah meneguhkan setiap janji yang Tuhan sudah ajarkan, itu harus dipercayai sebagaimana Roma pasal yang ke-8 ayat 26 tempo hari, bahwa Roh akan mengajarkan, mengingatkan setiap janji yang disampaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, tanpa kebenaran, tanpa firman Allah, kita tidak bisa bertumbuh kehidupan rohani kita. Maka dengan firman Allah, dengan kebenaran itu, dengan kepastian itu, kita menjadi orang yang lebih kuat di dalam menantikan Tuhan di dunia ini, sampai kita mendapat panggilan yang kedua, yaitu panggilan hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman Allah pada saat pagi hari ini, kita harus
terima firman itu sebagai rema dalam hidup kita. Kita terima firman itu sebagai janji yang bisa diharapkan, bisa diandalkan, sampai kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Itu tugas Tuhan, baik yang pertama, kedua, dan ketiga. Oleh karena itu, jangan lengah, jangan anggap ringan firman itu. Tetapi dengan firman itu, kita mengalami perubahan hidup. Dengan firman itu, kita bisa mengganti yang lama kita singkirkan, dan yang baru kita tanam dalam setiap hati kita masing-masing. Bahkan tugas Yesus yang ketiga, yaitu memperdulikan setiap nama kita yang sudah ada di dalamnya, dan kita tinggal tunggu panggilan Tuhan. Yang kedua, yaitu menikmati satu kehidupan yang kekal. Panggilan pertama kita jalani terus dengan setia, karena orang yang setia sampai akhir itu yang diselamatkan. Panggilan yang kedua kita nantikan, yaitu upah yang ada di surga, yaitu hidup yang kekal yang Dia sediakan bagi kehidupan kita. Jadi Dia sudah menjalani buat kita. Yang pertama adalah Dia lahir, yang kedua Dia mati, yang ketiga Dia bangkit, yang keempat Dia naik ke surga. Tadi dikatakan bahwa Dia naik dan Dia akan datang kembali. Itu pengharapan yang luar biasa bagi iman Kristen. Karena tanpa Yesus datang kembali, kita tidak akan mendapat kemuliaan, sukacita yang Dia janjikan atas kita. Oleh karena itu, jemaat yang kami kasihi, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, melakukan yaitu janji-janjinya kepada Tuhan. Karena ada saat, ada waktu tertentu di mana kita akan mendapatkan upah yang Dia janjikan kepada kita. Selamat Paskah dan selamat menikmati kenaikan Tuhan pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.